Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau Imam Wahab bin Munabbih tadi mengatakan bahwa untuk menjadikan la ilaha illallah sebagai kunci surga mesti ilmui dulu, mesti kita pahami dulu bahwa la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sebabnya kenapa pemuka-pemuka Quraisy, pembesar-pembesar kafir Quraisy tidak mau mengucapkan kalimat sederhana itu, la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika pemuka-pemuka Quraisy ini mendatangi paman Nabi Abu Talib, masih hidup. Ketika beliau masih hidup, datanglah pembesar-pembesar kafir Quraisy ini menghadap kepada Abu Talib, mengadukan bahwa keponakan beliau, dan kita tahu bahwa paman Nabi juga pembesar Quraisy, juga pemuka kabilah, dan pemuka-pemuka Quraisy yang lain datang mengadu kepada beliau tentang ketidaksediaan mereka dengan dakwah Rasulullah, bahwa mereka tidak bersedia Rasulullah menebarkan dakwahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya dipanggillah Rasulullah oleh paman beliau di depan pemuka-pemuka Quraisy. Dalam riwayat disebutkan Abu Talib kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya bena akhi, wahai keponakanku tercinta, wahai anak saudara laki-lakiku, inna qaumaka yashkunaka, sesungguhnya kaummu ini mengadukan kepadaku, yaz'umuna annaka tashtammu alihatahum wa taqul wa taf'alu ma taf'al. Mereka mengatakan tentangmu begini dan begitu, engkau mengatakan begini dan begitu, engkau telah melakukan ini dan itu. Disebutkan apa pengaduan-pengaduan orang kafir tadi kepada Abu Talib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah SAW merespon kepada paman beliau dengan mengatakan, ya am, wahai pamanda, wahai pamanku, inni innama uridu minhum ala kalimatin wahidah. Wahai pamanku, aku hanya menginginkan dari mereka satu kalimat saja. Uridu minhum kalimatan wahidah, satu kalimat saja yang aku inginkan dari mereka. Tadinu lahum biha al-arab wa tu'di ilaihim biha al-ajam al-jizyah. Kalau mereka bersedia dengan satu kalimat itu, mereka akan menguasai jazirah Arab, dan orang-orang di luar Arab akan datang dan ditaklukkan oleh mereka dengan membayar jizyah kepada mereka. Dengan satu kalimat mereka akan bisa menguasai jazirah Arab, kata Rasulullah. Bapak Ibu, sederhana ternyata dakwah Rasulullah kepada orang-orang Quraisy, dan permintaan beliau tidak banyak. Kata Rasulullah, kalimah wahidah, satu kalimat saja yang aku inginkan dari mereka. Begitu mendengar bahwa ternyata Rasulullah hanya menginginkan dari pemuka Quraisy ini satu kalimat, yang selama ini mereka memusuhi Rasulullah SAW, memberikan perlawanan dengan berbagai macam bentuknya, mulai dari fisik dan psikologisnya, tekanan kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah hanya menginginkan satu kata atau satu kalimat. Maka apa kata pemuka Quraisy ketika mendengar bahwa Rasulullah menginginkan dari mereka satu kalimat saja? Ternyata mereka katakan, faqalu wa ma hiya na'am bi abika wa ummika. Katakan apa satu kalimat itu? Bi abika wa ummika asyra
jangankan satu kalimat, demi ayah dan ibumu 10 kalimat pun akan kami ucapkan. Cuman kalimat yang diinginkan oleh Rasulullah dari orang-orang Arab ketika itu, Bapak Ibu. Maka merespon mereka, oh ternyata satu kalimat cuma yang diinginkan oleh seorang Muhammad. Kalau begitu jangankan satu kalimat, demi ayahmu 10 kalimat kami ucapkan. Silakan, apa yang kamu inginkan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengatakan, qala la ilaha illallah. Kata Rasulullah, kalimat itu adalah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu mendengar bahwa kalimat yang diinginkan dari mereka oleh Rasulullah adalah la ilaha illallah, perawi mengatakan qala faqamu wa hum yanfaduna thiyabahum wa hum yaqulun. Langsung pembesar-pembesar Quraisy tadi bangkit sambil mengibaskan pakaian mereka. Bukti tidak sudi, Bapak Ibu. Bayangkan kalau Anda sudi kan, wah kibaskan kain, menggambarkan, mengisyaratkan tidak bersedia. Kata perawi, mereka langsung berdiri dan mengibaskan pakaiannya, wahum yaqulun, sambil mereka katakan, dan perkataan mereka ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa yang mereka katakan begitu mendengar bahwa ternyata yang diinginkan oleh Rasulullah hanya satu kalimat, yaitu la ilaha illallah. Respon mereka sambil berdiri dan mengibaskan pakaiannya, mereka katakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad akan menjadikan alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan? Inna hadha la syai'un ujab. Sungguh ini adalah perkara yang aneh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkataan la ilaha illallah yang diinginkan oleh Rasulullah mereka ucapkan, bagi mereka itu sesuatu yang aneh. Kenapa Bapak Ibu? Mereka paham betul bahwa kalau mereka ucapkan la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu artinya tauhid. Kalau dalam kajian tasawufnya ada nafi dan isbat di situ. Ada yang dinafikan dan ada yang diisbatkan. Dinafikan artinya ada yang ditiadakan. Kalimat sederhana la ilaha illallah yang dalam kajian tasawuf atau sebagian tarekat menyebutnya dengan zikir nafi isbat. Dan ini dalam kajian bahasa juga seperti itu. Kalimat nafi atau meniadakannya adalah la ilaha. Tidak ada ilah. Ilah Bapak Ibu artinya apa? Arti ilah Bu? Apa Bu? Tuhan. Ya Bu, Tuhan. Tapi tidak sekedar kita maknai ilah itu dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengkaji tauhid Bapak Ibu, maka kita memahami bahwa ilah itu artinya Tuhan yang disembah. Ilah itu artinya Tuhan yang disembah. Karena orang-orang kafir Quraisy ini paham betul makna ilah itu. Ilmunya mereka tahu bahwa kalau la ilaha, tidak ada ilah illallah, dinafikan, dihilangkan semua Tuhan terlebih dahulu, lalu datang isbat setelah itu, menetapkan hanya ada satu Tuhan illallah, kecuali Allah.